Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Dan hari ini gua akan bahas pertandingan antara Manchester City berhadapan dengan Barcelona. Barcelona dulu, Barcelona lawan City karena mainnya di Camp Nou Stadium. Dan kalau kemarin banyak yang nanyain, "Bang, lu giliran MU menang nggak di review?" Karena kemarin waktu gua padet banget, nggak sempet bikin video. Jadi jangan yang ngomel-ngomel minta video mana MU video menang. Jangan cuma ngomel-ngomel doang. Mas gua nggak cuma nonton bola terus bikin video, nggak cuma nonton bola bikin video. Kerjaannya masih ada kerjaan-kerjaan lain yang harus dijalanin. Tapi sebenarnya itu gue bahas juga di podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise, Noice. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Di situ gue sama Jerry Arvino ngebahas match MU Liverpool sampai detail-detail pertandingannya, apa yang terjadi. Lisandro Martinez solidnya lini belakang MU ya. Banks Liverpool yang kayak Liga 4 di Indonesia mungkin bahkan ya, yang skuadnya nih nggak terlalu signifikan untuk melawan MU kemarin. Itu semua gue bahas, tenang aja. Dan sedikit deh ya, ini MU Liverpool, kenapa Manchester United menang? Menurut gua itu karena Tuhan tuh maha baik ya. Karena apa? Tuhan tuh selalu Tuhan tidak memberikan cobaan ya di luar kemampuan umatnya. Makanya Manchester United menang. Kalau kalah lu bayangin ya, fansnya mau demo, stadion kosong, dapat poin juga kosong ya. Bukan cuman itu, nanti kalau MU kalah bukan cuman 2 poin itu yang kosong, tapi tatapan dan pandangan fans MU juga kosong. Jadi ya itulah, Tuhan maha baik. Tapi selamat buat fans MU ya, mudah-mudahan bangkit. Gue dari kemarin bilang MU nih bangkit dong gitu. Nah, sebelum ke Barcelona, gue kasih tahu dulu ini setnya agak berbeda karena gue habis meeting tentang podcast Boba, meeting bulanan, dan ada di salah satu cafe di daerah Antasari. Nah, kita masuk ke pertandingan Barcelona berhadapan dengan City. Xavi ketemu Pep Guardiola. Ini banyak yang bilang kan kalau Pep adalah pelatih yang punya filosofi tiki taka, tapi dia mengadopsi juga sepak bola era modern. Dia melakukan press Jerman, dia punya gegenpressing, dia juga punya sedikit-sedikit, bahkan cara bertahan tim bertahan Pep Guardiola juga adopsi. Jadi ketika musuh menguasai bola di kotak pertahanan musuh, itu di press 4-5 orang. Tapi ketika bola udah dilempar, ada duel udara dulu, bola masih 50-50, semua pemain City turun dan menjaga arealnya. Jadi Pep selain mengadopsi high press, dia juga mengadopsi cara bertahan yang bagus. Menurut gue seperti itu. Sementara Xavi kan masih berkelit di bagaimana cara nguasain bola terus menciptakan peluang, build up dari belakang ke depan gitu kan. Karena sejauh ini build up City semalam itu lebih berkualitas mungkin ya ketimbang build upnya pemain Barcelona. Barcelona semalam bermain agak lama di belakang karena ya udah, City memaksa Barcelona untuk memainkan bola open play dari bawah banget. Itu di press sampai pemain Barcelona dipaksa buat melakukan long ball. Harusnya seperti itu. Pressing high press berhasil ketika musuh akhirnya buang bola long ball, bola nggak jelas, entah out atau scream di belakang atau umpan jauh tapi nggak jelas, itu berhasil. Tapi Barcelona walaupun dia open play dari belakang, dia tetap tenang karena di situ ada Busquets, Inaki Pena, kipernya juga oke ternyata passingnya. Terus ada Pique sama Konde yang juga bisa main dari belakang. Sergi Roberto yang lagi tampil oke. Jordi Alba juga yang masih oke lah ya buat menjaga Mahrez sampai menit terakhir, itu sebenarnya masih oke. Sampai menit akhir babak kedua digantikan dia. Nah, gue nggak tahu nih. Ini mungkin charity. Barcelona memang terlihat tenang ketika di lini belakang, di press nggak panik, bola tetap ngalir ke depan. Ya, nggak terlalu banyak long ball ya, nggak separah waktu lawan Sociedad atau Vallecano. Tapi gua belum bisa ngebayangin kalau ini di pertandingan yang resmi, pertandingan formal, entah Liga Champions atau La Liga atau Copa del Rey. bermain begitu dari open play dari
bawah banget, itu beresiko blunder langsung berhadapan 1-1 sama kiper. Kemarin itu yang blunder siapa ya? De Jong blunder, sama ada Konde juga salah passing, itu bahaya. Tapi Barcelona sejauh pertandingan tadi malam cukup tenang memainkan bola itu. Lebih tenang Barcelona bahkan ketimbang City. City ketika dari belakang diserang Barcelona agak sedikit panik ya. Mungkin emang kipernya bukan Anderson, Ruben Dias belum main. Ya bukan skuad inti di belakang, tapi kelihatan paniknya. Sehingga bahkan gol si De Jong, Frenkie De Jong itu kesalahan dari Kevin De Bruyne yang harusnya kalau Busquets tuh bisa melakukan itu. Dia salah oper ke belakang, salah oper, diambil Depay, De Jong di shoot sama De Jong, akhirnya gol. Nah, sekarang kita bahas beberapa skuad Barcelona pemainnya. Iñaki Peña. Kalau lu adalah orang yang cepat benci, cepat nggak suka sama orang, lu bakal nggak suka sama Iñaki Peña gara-gara blunder dia di gol pertama. Ya, golnya Alvarez blunder dia salah nangkep. Tapi kalau lu orang yang agak sabaran, lu bisa ngelihat Iñaki Peña nih good game-nya dia. Ya. Dia melakukan beberapa kali save krusial, 1-1 sama dia masih bisa di tip sama dia. Positioningnya dia sebagai kiper juga bagus. Positioning penjagaan gawangnya cukup bagus. Refleksnya juga cukup bagus beberapa kali, walaupun akhirnya kebobolan 2 ya. Gol-gol futsal lah, gol-gol City, gol-gol Pep yang kedua. Susah kiper siapapun, tapi selebihnya Iñaki Peña ini buat lapis kedua cukup oke lah ya. Kalau gua melupakan yang blunder, selebihnya itu oke loh. Berapa kali save tuh Iñaki Peña. Nah, Pique sama Konde nih ya lagi adaptasi lah. Cuman kalau dibilang nyetel, dia juga bisa open play, dia juga punya passing. Walaupun long ball-nya kalau ketika buntu di press dekat banget jaraknya, itu harus dipelajarin lagi. Long ball langsung kasih ke Rafinha, langsung kasih ke Ferran. Ya, bareng sama Pique juga lagi oke. Sergio Roberto tadi malam jadi lagi oke banget ya. Kok bisa dia sekuat itu sekarang ya? Mungkin emang bener-bener udah pulih, dia mau nunjukin. Jordi Alba mainnya seperti biasa lah, udah mulai boleh berani cadangin si Xavi, cadangin Pique, Busquets sama si Jordi Alba udah harus berani Xavi rotasi mereka. Nah, ya udah Busquets oke. Pertama yang main Casey sama Frenkie. Ya cukup oke juga. Menang kok Barcelona. Lini penguasaan bola oke juga, di lini tengah juga menang babak pertama. Rapinya, Rapinya ya belum ke-expose banyak. Kita belum bisa ngelihat Rapinya nge-expose banyak banget. Ferran Torres juga ya kontrol mah oke, gocek oke, tapi setelah itu mau ngapain kita kagak tahu. Auba sekali dapat peluang langsung gol. Pauli bolanya bagus, gol. Kita lihat Auba hormat sama Casey itu merupakan suatu chemistry yang luar biasa ya. Gue nggak tahu Auba akhirnya jadi jual apa enggak sama Chelsea ke Chelsea, karena ini gue yakin Xavi ini pusing. Pemain-pemain yang mau dijual tuh lagi nunjukin kualitasnya gitu, kayak jangan jual gue masih layak bertahan di Barcelona. De Jong main bagus banget, Sergio Roberto main bagus banget, Depay sekali main golin ya, walaupun nggak bisa jadiin sampel ya kalau satu pertandingan doang, tapi oke lah. Nah, babak kedua main Ansu Fati lawan Cancelo ya, lo lihat lah Ansu Fati lawan Cancelo. Mungkin kalau di La Liga masih oke, cuman kalau lawan Cancelo dia berhasil satu kali assist ya. Ya masih belum lah kalau buat di Eropa kalau menurut gua Ansu Fati. Tapi kita lihat, itu dia yang gue bilang, satu pertandingan belum bisa dijadiin sampel. Lewandowski sama Pedri nggak main. Yang main adalah Pablo Torre masuk, Abde masuk. Abde nggak kelihatan walaupun beberapa kali gocek orang, tapi ya udahlah, itu gocekan orang yang bisa dilakuin siapa aja sih, maksud gue untuk seorang wing. Ya selebihnya gue nggak tahu. Xavi mungkin bingung. Ini dikit lagi deadline 31 Agustus, deadline transfer. Dan ya mudah-mudahan aja si Konde bisa didaftarin. Kita harus bisa ikhlasin antara Depay atau Auba ya. Auba kan berapa tuh, 25 juta atau 35 juta Barcelona ngasih pengajuan ke Chelsea. Kita lihat, Xavi pusing. Pablo Torre berpotensi di loan ke Racing Santander. Auba berpotensi ke Chelsea. Depay berpotensi ke Juventus. Ya kita lihat aja nanti Xavi akan seperti apa. Tapi gue cukup puas pertandingan tadi malam. Kalau charity gitu beneran yang gak ngincer menang lah ya. Tapi gol ketiganya penalti dari Mahrez itu Haaland, gue
bisa diusut itu kasusnya wasitnya harusnya kayak itu memang kaki Haaland menyentuh Christensen, bisa dibilang juga Christensen kakinya menyentuh, tapi ya sentuhan, bukan pure untuk mencederai, pure untuk melanggar, tapi itu sentuhan. Tapi ya udahlah, terlepas dari itu gue nggak mau ngeliat maksudnya hasil yang aneh-aneh, tapi begini aja udah cukup oke. Xavi mungkin dari lini belakang ini udah cukup tenang, perlu dipelajarin lagi long ball. Dari tengah Pjanic babak kedua main oke. Ya kita lihat Barcelona kayak gimana. Gitu aja dulu ya, sampai ketemu lagi di Pakar Bola, Momentari Sepak Bola dengan Wisatawan. Jangan lupa kalau mau bahas bola yang update penuh data penuh tawa, lu bisa dengerin podcast Boba. Kemarin MU Liverpool juga udah di review di situ, di episode yang terbaru ada di deskripsi. Oke? Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, Momentari Sepak Bola dengan Kesotawan. Jangan lupa dengerin podcast Boba, bola banget di aplikasi Noise.